Yuk, kita mulai Sultan Andara. Siap, Sultan beneran. Welcome to podcast Ruang Sandi. Terima kasih banget. Sama-sama. Raffi Ahmad, Sultan Andara. Keren banget julukannya yang betul-betul membahana. Wow. Gimana sih awalnya sampai dijuluki Sultan Andara? Ya sebenarnya sih kalau di dunia digital itu ada sebutan-sebutan yang lucu aja, yang memang seru-seruan. humble, seru-seruan aja. Kalau Sultan, ada yang dibilang Sultan, ada yang bilang Bos Q, ada yang bilang Bos apa. Q. Jadi itu sih sebenarnya hanya sebutan aja yang memang orang itu catchy, dia ngedengernya sesuatu hal yang memang akrab di telinga anak-anak digital aja Tapi sih. sejujurnya happy nggak dipanggil Sultan? Happy aja, dan aku juga menganggap panggilan Sultan itu panggilan seru-seruan aja. Kalau contoh nih ketemu Sultan beneran ya orang juga tahu yang mana Sultan digital hanya panggilan sama Sultan beneran. Tapi kan itu kalau misalnya Bang Sandi masuk nih, kita kasih julukan The Real Sultan. Tapi kalau lihat konten-konten ini karena Sulaiman nih tiap hari selalu menjejeli kita dengan konten-kontennya Rans Entertainment nih, mulai dari Raffi, Gigi sampai Rafathar juga sore-sorenya Raffi, dan banyak banget itu variasinya. Jadi kita dapat ide sih terus terang di podcast Ruang Sandi ini terinspirasi juga nih sama teman-teman dari Rans. Nah, hobi beli mobil. Tapi betul kalau ada mobil yang disuka langsung dibeli ditawar. Sebenarnya dari dulu itu aku tuh uangnya cuman buat beli motor sama beli mobil. Dari dulu emang nggak tahu penyakitnya itu. Jadi kalau mobil memang kadang kalau suka jodoh-jodohan sih. Kalau beli cash langsung susah. Misalnya oke bayar 2 kali 3 kali bisa gue beli. Kalau yang sekali cash gitu agak berat. Tapi waktu terakhir kapan aku ke rumah tuh emang mobil-mobilnya guys betul-betul ada di situ gitu. Dan di antara semua koleksi mobil mewahnya Raffi ini, mobil apa yang paling berkesan? Kalau yang aku punya itu ya Lambo sama Rolls Royce, itu yang paling berkesan. Oke, yang kuning itu ya? Yang kuning itu Camaro. Oh, Camaro. Dulu ada Camaro, muscle car, cuman udah dijual. Sudah ditukar ya? Udah ditukar. Jadi mobil itu rata-rata kalau aku tuh Bang 5-6 tahun biasa gue ganti. Kalau mobil warna apa yang paling hits banget? Hitam atau putih, udah cuman 2 itu aja sih. Nah, kenapa Lambo? Kalau Lambo Ferrari di Jakarta tuh di Indonesia tuh ngetop banget. Ya namanya juga kalau aku kan orang kaya baru, kalau Bang Sandi kan orang kaya lama. Jadi pengen aja gue punya satu mobil yang memang cita-cita, karena kan kalau ngeliat pemain bola itu rata-rata di luar negeri tuh pakai mobilnya Lambo. Lambo apalagi yang orang-orang Itali tuh. Karena gue tuh suka banget aja, jadi pengen beli gitu. Jadi kalau kita ngelihat tadi sempat ngobrol juga sama Nur, karena mertua ayahnya Nur, ayahnya Mbak Nur itu juga koleksi mobil gitu. Saya bilang nih Sultan Andara nih mirip-mirip Pak Ajis nih, suka beli mobil-mobil. Nah, harga-harga mobil koleksi Raffi ini kan fantastis. Aduh, Gila banget gitu loh. Malu gue kalau ditanya sama Sultan beneran. Enggak. Tapi ini banyak yang pengen tahu di podcast Ruang Sandi karena permintaan bahwa next guest-nya itu harus Raffi ini udah banyak banget. Nah, ada salah satu yang ingin tanya, pernah nggak nyesel beli mobil sampai ngeluarin uang segitu banyak? Kalau mobil sih aku nggak pernah nyesel. Iya. Yang pernah nyesel itu aku tuh beli Yacht gitu, mini Yacht Azimut 40S. Oh, aku pernah lihat jadi konten juga tuh. Iya, itu aku agak nyesel beli itu. Azimut sih oke banget. Tapi emang agak nyeselnya kalau mobil kita kan bisa pakai tiap hari. Kalau waktu itu beli Azimut itu udah gue pakai cuman setahun, paling nggak nyampe 10 kali. Dijual turunnya jauh banget. Jadi sakit hatinya kerasa banget tuh. Tahu nggak ada saying gitu di teman-teman untuk kolektor kapal pesiar, yacht, dan pesawat pribadi. Kebetulan juga dulu saya ada pernah di lingkungan sana gitu loh. Bahwa there are only 2 days that you are happy when you own a private jet or yacht gitu. Hanya 2 hari kita senang, yaitu hari pertama kita beli sama hari pertama setelah kita jual. Iya bener, seneng banget gitu bisa jual. Bebannya udah lewat. Bebannya hilang karena selama kita punya itu, waduh biayanya luar biasa. Maintenance-nya luar biasa. Apalagi private jet. Waduh pusing pasti Bang Sandi tuh. Total mobil yang dikoleksi sekarang ada berapa? Waduh, kalau mobil itu sebenarnya di rumah tuh hampir 20, tapi kan mobil operasional dan lain-lain. Karena ada adik aku, ada mama aku, kadang yaudah pakai aja gitu. Tapi ini contoh yang baik. Dulu waktu saya di Pemprov, saya sama Pak Anies kita lihat nih. Ternyata Raffi ini sangat patuh membayar kewajibannya buat mobil. Jadi walaupun 20 semuanya sesuai dengan peraturan, dan penyumbang salah satu yang terbesar
pendapatannya Pemprov. Aduh. Tapi saking sukanya mobil ini pernah kepikiran nggak punya bisnis otomotif? Karena walaupun saya nggak koleksi mobil, saya punya bisnis otomotif. Dulu sempat aku masukin motor Spider, ada yang roda 3. Betul. Tapi hanya beberapa tahun aja bertahan. Mungkin motor itu menjadi pilihan setelah motor Harley, setelah Ducati. Karena kan kalau di Indonesia karena macetnya luar biasa mungkin. Jadi itu jadi kalau orang udah punya Harley, punya Ducati baru beli motor itu. Tapi itu pengalaman sih buat aku. Iya. Tapi ya meskipun di bisnisnya nggak untung yang besar, tapi di linknya aku jadi kenal banyak. Di bisnis kan kita bisa dapat link, kita bisa dapat untung. Jadi profit itu bukan hanya uang aja, tetapi juga teman-teman dan link-link yang baik juga sih. Benar-benar. Jadi bisnis otomotif itu bisnis network. Ya. Jadi kita lebih banyak kenal orang. Saya dulu pernah pegang Nissan ya, dan di situ juga ketemu ya para penggemar karena ternyata banyak banget itu kelompok masyarakat ya bikin komunitas-komunitas, dan disitulah kita mengembangkan link pertemanan yang buat di bisnis bagus. Sultan Andara juga punya kerajaan digital yang tadi saya sudah sebut yaitu Rans Entertainment. Subscribernya sekarang 16,3 juta, keren banget bro. Banyak ini atas kita, cuman kita. Tapi enggak bro, itu luar biasa kalau aku lihat, dan disiplin dalam mengelola brand dan konten. Tapi gimana sih awalnya Bro Raffi ini tertarik merambah ke digital YouTube? Awal-awalnya seperti apa? Saya tuh orang yang nggak percaya sama digital awalnya, karena aku di TV udah hampir 20 tahun dan ngerasa duitnya kayaknya nggak ada di digital. Dan juga karena kita lama di TV dulu kan, TV kan udah awareness paling besar awalnya, tapi sekarang ternyata digital itu kayak semut, lama-lama naik. Nah, sampai yang membuat aku nyemplung di digital itu ada istriku, Nagita. Dia tuh digital banget. Dia memang dari dulu dia nontonnya YouTube terus, dan dia tuh digital banget. Sampai percaya nggak percaya, dulu kan aku nggak percaya kalau digital itu ada uangnya. Sampai aku bilang, ya udah deh, duit digital, Rans Entertainment semua lu yang pegang. Aku ngomong gitu ke Gigi karena dalam hati kecil gue, ini nggak ada duitnya, biar uang syuting gue. Sekarang, aduh, salah gue. Tapi ya nggak apa-apa. Cuman rezeki istri. Gigi yang ngajakin aku ke digital, dan aku punya pengalaman yang tadi aku cerita sebelumnya. Kan aku di TV udah sampai 20 tahun. Mungkin yang kenal aku seumur-umur aku aja. Tapi saat aku ke digital, mungkin sama kayak Bang Sandi. Saat Bang Sandi di digital kenceng, anak belasan tahun, bahkan anak sebesar Sulaiman itu bisa manggil kita, papanya Rafathar. Itu dahsyatnya digital. Dan juga attachmentnya luar biasa, Mas. Saat kita ngapa-ngapain, kalau kita care, peduli sama mereka, kita warok mereka, kita ajak attachment mereka, itu akan lebih engage-nya tuh gila banget, yang nggak bisa dibendung, yang luar biasa banget. The future itu adalah digital ya. Dan TV itu ya dengan pandemi COVID-19 ini memang meningkat sedikit. Pasti. Tapi yang lebih meningkat secara fundamental dan fenomenal itu ya digital. Dan kalau kita lihat ya Sulaiman tadi mau ketemu udah dari pagi sampai sholatnya nggak kusuk, ada pikirannya ketemu Raffi sama Gigi. Tapi banyak teman saya yang kepo banget nih sama tim di balik Rans Entertainment. Total karyawannya sekarang udah berapa? Jadi sekarang itu ada Rans Entertainment, kita ada Rans Music, ada Rans Carnival, kita punya event. Rencananya tuh sebelum Covid kita ke hampir 20 titik seluruh Indonesia bikin permainan. Ada Rans Animasi, total itu yang AA itu. Iya, kita total sih semua hampir 100 lah. Ya alhamdulillah. Dari 3 orang. Dari 3, sama makanya saya dari 3 orang. Dari di garasi doang cuma 1 editor dan 2 staff. Dari 3 orang cuma di garasi. Bro Raffi ini bos yang super baik banget ya. Menyapa, terus ramah, sama karyawan itu kayaknya nggak ada jarak gitu. Menyesuaikan dengan keadaan sekarang sih, Bang. Kayak Bang Sandi. Aku juga contoh Bang Sandi kok. Ya kita sebut, ini kau anak-anak sekarang, konglomerat iya, orang berada iya, orang sukses iya, tokoh masyarakat juga iya, tokoh politik iya, bisnismen iya. Tapi saat Bang Sandi bisa menyapa kita secara langsung, turun ketemu orang yang tanpa pagar, itu tuh respect kita akan jauh berkali-kali lipat saat Bang Sandi melakukan itu sama kita. Bener banget sih. Itu yang kita, makanya aku juga sama tim-tim aku, ya udah nggak usah lu ada atasan bawahan lah. Kita as a friend aja, tapi juga yang penting fokusnya dalam apa yang kita kerjakan, kerjaan lu beres, gue sih nggak masalah gitu. Dan bukan Sultan kalau tidak memberikan bonus sampai ratusan juta bagi karyawannya. Dan kayaknya kita punya prinsip sama nih. Kalau karyawan kita happy, bisnis kita akan maju. Benar. Dan kita nggak ngerasa rugi sama sekali, betul kan? Benar. Karena rezeki itu mah semakin banyak kita support orang, didoain orang, rezekinya akan tambah banyak. Semakin kita banyak memberi orang, kita juga akan banyak diberi sama Allah. Gitu. Keren banget. Dan kita doain banget nih Rans Entertainment
dengan 100 karyawannya terus memproduksi konten-konten yang luar biasa, dan satu saat tadi kita sempat ngomong, kita doain Rans bisa go public ya. Amin. Ini jadi kebanggaan banget Itu gitu. harus disupport Bang Sandi tuh. Truly digital konten pertama yang IPO. Harus ada Bang Sandi tuh. Ya mudah-mudahan. Nanti kita japri-japri ya. Japri. Nah, saking pedulinya sama karyawan, katanya Bos Raffi ini juga kasih tempat menginap di rumah Andara untuk karyawannya. Bener ya? Ya enggak, sebenarnya kan karena kita tuh mungkin anak-anak digital itu kan kreatif. Maksudnya aku tuh enggak lu datang jam segini, enggak, yang penting lu datang aja. Bebas aja lah. Ya ada jamnya, tapi juga yang memang happy, yang penting lu nya happy. Tempat tidur sih ada, jadi ada beberapa rumah gitu bisa. Yang penting lu kalau sampai malam lu bisa tidur, yang penting mereka bisa ngeblend aja sih, bisa kayak jadi keluarga. Karena kan kadang kalau kerja digital itu kalau kita semua terstruktur, kitanya bagaimana, nggak bisa, karena kreativitas itu agak berbeda dengan orang kerja kantoran gitu, maksud aku. Biar Dan mereka datang kira-kira jam 3 pagi gitu lah ya. mereka bisa datang misalnya jam 4 sore tapi mereka bisa sampai subuh. Iya. Jadi memang ya sekreatif tapi tetap terukur dan tetap terorganize sih gitu. Dan kalau mereka tinggal di dekat studio jauh lebih mudah untuk merealisasi dan mengeksekusi Pas COVID ide-idenya. kemarin 2 minggu mereka stay. Jadi kita bagi-bagi Work from home-nya tuh benar-benar dari nginep, situ ya? mereka nginep, nanti gantian. Misalnya udah 2 minggu, yang ini pulang, ini dites, udah aman, mereka ganti gitu. Oke. Nah, ada juga karyawan dari Bro Raffi ini yang bilang kalau dari Rans Entertainment bisa beli rumah Oh. dan mobil secara cash. Wow. Itu tanyain aja langsung nanti mah. Saya juga bingung tuh, hebat tuh ininya tuh. Nanti kita pokoknya tanya, luar biasa. Biasanya kan kalau kita beli rumah atau mobil kan kredit. Waduh. Tapi kalau kerja di Rans langsung cash. Waduh. Tapi kita tanya orangnya langsung, mari kita undang Bro Abrar ke sini. Wow. Silakan masuk Bro Abrar. Hello Mas Abrar. Halo. Nah, ini Rans Entertainment karyawan 001. Wah. 4 sebenarnya 4. 004 ya. Ini Jadi nih. 3 ditambah 4. Thank you Ya. banget nih. Bro Abrar, nih, aku panggilnya bro-bro juga lagi. Mas Abrar bisa gabung. Dan tadi kita lagi bahas sama bos kita semua ini, Sultan Ampun bos. Andara ini yang katanya baik banget sama karyawan-karyawannya. Apa benar nggak di Rans Entertainment ini Abrar sampai bisa beli rumah dan mobil cash? Wow. Gue pengen denger juga nih. In God we trust. Everything else pay cash. Wih. Jadi benar nggak? Betul. Widih. Gokil. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi luar biasa banget. Gimana, ceritain dong? Kemarin, Brar, cepetan nih meeting gini. Bos, bentar lu bos, gue lagi ngurus ini bayar rumah nih bos. Wow, kaya banget nih, gila. Lagi ngurus Gila, Bos. pajak, lagi ngurus pajak. ya. Urus pajak ya, rezeki ya, luar biasa ya. Dan itu semua ya menginspirasi kita ya, bahwa digital tuh ternyata bisa juga melahirkan satu percepatan daripada pertambahan nilai nih. Tapi ceritain dong proses selama Abrar di Rans ini gimana dari 004 sampai sekarang, Iya. terus sampai belum sampai 2 tahun ya sudah Dia begini udah, besar. lu udah 2 tahun loh? Belum ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun kurang, Pak. 2 tahun kurang. Dari Februari 2018. Jadi awalnya saya tuh di karir di TV, di RCTI, sama bareng sama Arafi juga. Di Dahsyat dulu bareng. Dahsyat. Jadi kita Pagi kerja ya. bareng tuh udah 10 tahun. Udah 10 tahun di RCTI jadi produser Dahsyat. Ceritanya masuk digital itu ya agak lumayan panjang, cuman sebelumnya itu jadi ada hubungan Di sama PHK dari TV. Oh, PK. Jadi Dahsyat, jadi PHK. Di PHK dia. di PHK. Di-resign-kan. Di-resign. Di PHK. Iya. Jadi sebelumnya ceritanya waktu saya masih di RCTI itu saya punya 2 cita-cita sebenarnya, Pak. Jadi cita-cita pertama saya adalah waktu saya SMP dan balik lagi pas di RCTI, saya pengen suatu saat saya punya mobil yang saya idam-idamkan, Pajero. Jadi waktu saya SMP SMA, saya ingat saya ketika saya naik angkot, jadi ada yang dijemput, teman bokap saya dijemput naik Pajero, sampai saya nafas suatu saat saya harus punya itu gitu. Untuk rumah, jadi waktu saya di TV sebelumnya, jadi saya tuh sama istri saya naik motor gitu kan. Saya tuh kalau nganterin ke rumah tantenya tuh yang nggak jauh dari kantor, nganterin tuh saya selalu lewatin komplek-komplek yang mewah gitu. Maksudnya komplek bagus gitu. Lewat gitu kan.
yuk kita lewat sini ya sayangnya gitu kan, lewat sini gitu kan. Terus saya lewat sini, terus saya bilang yuk kita lihat-lihat dulu aja gitu, siapa tahu kita bisa beli, suatu saat bisa beli rumah. Lewat mulu sampai akhirnya bismillah aja, semoga kita bisa beli rumah ya. Setelahnya sambil berjalan saya tuh hampir 4-5 kali tuh gagal beli rumah dengan kredit. Jadi pertama ngajuin kredit ditolak gitu. Yang kedua sudah dapat dengan harga yang murah gitu kan, harga yang tidak mahal, murah. Udah tapi bukan jodoh juga, belum juga diambil sama yang lain. Nah yang terakhir alhamdulillahnya bisa beli cash, alhamdulillahnya setelah kerja di Rans Entertainment. Wah, gitu. hebat. Jadi sebenarnya simpelnya ketika saya kerja di TV dulu selama 9-10 tahun dan saya kerja di Rans, artinya peluang saya untuk rezekinya tuh begitu besar. Dengan mungkin karena kita dikelilingi sama orang-orang yang baik. Iya. Salah satunya adalah bos saya. Bang Sandi nih, Iya. ketemu coba. Lu kalau nggak di Rans nggak bakalan ngobrol begini kan? Lu bos. Makanya setelah saya ketemu bos saya ketemu sama Kang Sandi yang jadi salah satu idola saya juga. Woi. Jujur aja. Yang salah satu yang saya ingat kata-katanya Kang Sandi adalah whatever you do what you love and love what you do. Wih, Bang Sandi, fansnya nih Bang Sandi. Iya. Bener quote aku itu. Betul. Lu jangan pindah lu ke dia abis ini ya. Awas lu. Gak berani. Betul. Bercanda Bang. Gak berani. Bercanda Bang. Lu bisa dikasih rumahnya 5. Enggak. Saya selalu setia sama. Wah, Setia lah kita. Udah bercanda bos. Salah satu juga karakteristik daripada SDM yang kuat, loyalitas. Loyalitas. Dan ketika kita mencintai sesuatu, menurut aku di situ kita bisa mengerjakan sepenuhnya sekuat tenaga kita untuk menghasilkan suatu karya yang terbaik. Apalagi kita didukung sama bos kita yang luar biasa gila gitu kan. Dia gila, kita juga gila gitu. Jadi bilang gila, kurang ajar. Maksudnya dalam berpikir ke A, B, C, D, F, G gitu. Kalau kita kan orang di balik layar yang biasanya mengatur konten A, B, C, D, F, G. Sementara dia adalah aktornya. Nah, yang hebatnya dari bos saya ini adalah dia itu tidak hanya di depan layar, tetapi di belakang layar itu yang luar biasa. Jadi saya, gila ya, gue aja tuh ya sebagai orang belakang layar tuh kagum gitu sama dia gitu. Dan dia bisa memainkan di dua peran itu yang naik gaji nih. Jadi Pak, menurut saya memandang bahwa bos saya adalah saingan saya, menurut saya. Saingan saya di mana saya berpikir saya itu ketika ada bos di depan saya adalah kesempatan yang sangat luar biasa di mana saya tuh bisa mengambil ilmu dari dia. Sampai mungkin suatu saat saya bisa menyamai dia secara pemikiran ataupun mungkin sampai posisi. Bukan posisi. Ya nggak apa-apa. Mungkin Kalau sampai sukses Bermimpi setinggi mungkin. Nggak apa-apa. sampai penghasilan saya tuh Bagus, harus seperti harus. dia, bos Keren. saya. Saya pengen penghasilan kayak Bang Sandi. Tapi aku cerita dahsyat nih, rupanya kan Siap. kita nih dahsyat nih. Jadi ini pengalaman dan pertama kali di podcast Ruang Sandi saya mau buka rahasia ini. Jadi waktu dulu pertama kali masuk ke politik, kan tingkat pengenalan, popularitas itu nggak ada yang kenal gitu. Terus salah satu keluhan daripada tim, ya nggak ada yang kenal Bang Sandi, keliling-keliling di DKI nggak ada yang kenal. Siapa tuh Sandiaga Uno, Sanjono gitu loh. Dan akhirnya ada yang usul harus tampil di Dahsyat gitu. Nah, saya itu nunggu di depan parkiran studionya Dahsyat dari pagi, dari subuh. Oh iya Pak. Saya sampai tiduran di dalam mobil supaya nggak miss. Ya inilah bagian daripada totalitas ya. Karena walaupun pada saat itu ya dari dunia usaha sudah punya perusahaan sendiri, Chief Executive Officer, tapi di dunia politik kan saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya mulai dari awal banget gitu, terus sampai saya tanya gitu, apa nggak bisa di slotnya ditentuin gitu. Oh nggak bisa Pak, kita nanti tergantung flow-nya aja di sini nih sangat cair gitu di Dahsyat gitu. Jadi dari pagi saya nunggu dari subuh sampai dapat baru di ujung banget dan kalau nggak salah tampilnya cuma 90 detik gitu loh. Tapi buat saya itu luar biasa banget dan ya saya lihat bahwa sekarang Rans Entertainment terang aja ada tokoh-tokoh seperti Abrar ini yang mendukung dan kontennya katanya idenya tuh dari mana sih, konten-kontennya tuh lebih ke spontan, gokil banget gitu. Lebih ke spontan, ada yang terukur. Kayak kemarin tiba-tiba nih kita yang live 30 jam yang kemarin alhamdulillah dapat muri itu 30 jam live streaming nonstop itu baru kita terbersit hari Kamis. Jumat langsung meeting, Senin nyari sponsor, Kamis, Jumat, Sabtu depannya langsung kita realisasi. Gila, itu ya bedanya juga digital ya. Dari ide ke eksekusi itu cepat banget. Cepat banget. Cepat, nggak perlu birokrasi, Enggak. mesti jualan dulu, Enggak. langsung bisa tereksekusi. Dapat sponsornya gampang nggak tuh?
Gampang itu karena kita punya misi. Di 30 jam itu kita punya misi. Jadi gini loh. Maksudnya ya kemarin banyak yang di PHK, ada yang dirumahkan dalam kondisi kita memasuki fase new normal, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Ayo dong. Oke deh lu di PHK, oke deh lu lagi kenapa-napa, tapi lu harus bangkit. Ini aja gue yang di rumah aja, kita bisa kasih hiburan 30 jam dan juga hadiah. Jadi ke sponsor aku bilang, "Ayo, gue mau bikin satu gerakan. Sponsornya bukan buat gua, yang penting produksi gua tercover, uangnya kita kasih ke mereka biar pada semangat, biar bergairah." Oke, keren banget. Nah, sebagai bos ini, galak nggak sih Raffi ini? Enggak sih Pak, enggak strict sih. Cuman dia itu selalu jadi polisinya kita. Jadi polisinya kita tuh kalau misalnya turun nih, udah kalau turun ya mau bukan kena omel tapi lebih ke kenapa bisa turun, ayo kita membuat sesuatu yang lebih baru lagi, lebih gila lagi, lebih ini lagi. Jadi kita tuh selalu diingatkan untuk kita tidak ada di batas nyamannya kita gitu. Jadi ayo kita buat apa lagi nih, kita buat apa lagi. Dan perkara galak sih enggak sih ya, maksudnya biasa-biasa aja. Bahkan justru malah menurut aku sih terlalu baik justru gitu. Bener Pak, kalau terlalu baik tuh bahkan saking baiknya sampai kadang-kadang kita tuh, lu jangan terlalu baik bos gitu, lu jangan nanti lu digituin sama orang gitu kan. Misalnya nggak cuman sama orang, bahkan ke klien aja terlalu baik gitu. Pak, nanti kalau kita terlalu baik, kita itu harga kita nggak bagus. Udah, lu harus mikirin long termnya, jangan Bro, mikirin jangka. ini pengen belajar ya. Gitu. Ada seorang bijak banget bilang kepada saya pada satu saat, nggak ada orang yang terlalu baik. Terlalu baik itu adalah bagian daripada investasi kita ke masa depan. Jadi Bro Raffi ini baik dan terlalu baik itu nggak akan ketuker, rezekinya malah bisa bertambah gitu loh. Dan menurut aku ini sesuatu yang ditanamkan oleh orang bijak ini ke saya, dan saya akhirnya waktu itu bilang, ya sudahlah, kita kalau mau melakukan sesuatu itu ya totalitas. Dan hari ini kita belajar totalitas daripada Rans Entertainment dapat 2 rekor muri yang baru saja diraih. Congratulations. Thank Keren you banget. Mas Andi, thank you. Dan coba dong tunjukin Wah, rekor murinya biar kita pamerkan di podcast Ruang Sandi supaya yang lain juga terinspirasi. Wow. Ini yang pertama siaran langsung acara keluarga melalui YouTube dan Facebook terlama. Jadi kita total 31 jam. 31 jam. Non-stop. Kita live 30. Dan berarti itu Bro nggak tidur ya? Enggak. Dari waktu Abrar tidur nggak? Kalau saya ada dua jaman. Kalau aku tidur enggak lah, ada satu segmen masak, aku istirahat. Cuma satu segmen masak dan saat sholat Jumat. Ada makan siang. Itu aja, sisanya dulu itu Dahsyat yang pernah meraih ini. Dahsyat waktu itu pernah program live terpanjang. Berapa jam ya waktu itu ya? 15 jam. Dahsyat. Ini 2 kali lipat. Ini kita terinspirasi dari Dahsyat, aku harus bikin yang lebih dahsyat lagi, 30 jam. Dan bedanya kalau kita itu memang tidak ada di jeda iklan sama sekali. Gak ada iklan. Ya nggak ada. Kita nggak ada iklan. Jadi kita kayak gini nih, satu segmen sejam, habis itu pindah lagi. Dan satunya lagi ini kita adalah penonton terbanyak. Jadi ini penonton terbanyak. Jadi siaran langsung acara keluarga dengan penonton digital. terbanyak. Untuk di digital penonton terbanyak kita kaget juga sih, selama 30 jam itu 4,1 juta. Itu kan 4,1 juta. Dan itu baru di YouTube ya. Di Facebooknya juga, jadi kira-kira mungkin 10 juta lebih yang nonton. Itu lebih gede dari Singapura 2 kali lipat. Ya karena Indonesia memang banyak sih. Jadi, Tapi yang nonton mungkin juga di luar negeri juga ada yang ngikutin ya. banyak, ada yang di Swiss, banyak orang yang, dan mereka bisa langsung nge-touch langsung sambil bagi-bagi hadiah gitu. Oh keren. Thank you banget nih. Keren-keren buat Abrar. Thank you banget. Udah ngobrol berbagi kisah inspiratifnya sama kita, terus masuk di podcast Ruang Sandi. Kita bisa dapat nih tangkap bagaimana etos kerja dari teman-teman di Rans Entertainment, dan sukses selalu Abrar. Dan saya juga ingin menyapa nih setelah Abrar nih partner kerja Raffi yang udah kesini. Dan kita undang partner kerja yang menjadi partner hidup dan yang punya ide digital ini, yaitu yang duitnya di dia semua, bukan di aku. Dia yang pegang. Nagita Slavina. Mbak Gigi, silakan Mbak Gigi.